Jadi bentuk-bentuk dari ibadah kita juga bisa dibilang. Ya, siapa yang beribadah dapat ya pahala itu apa ya? Pahala itu kayak balasan. Kerjaan yang paling mengharukan, menyenangkan, itu diantaranya adalah ngerumpi dan gosip. Kerjaan saya marketing. Marketingnya Rasulullah. Masya Allah. Marketingnya Allah. Masya Allah. Jadi kalau marketingnya Allah, marketingnya Rasulullah, tujuan kita menghipnotis orang supaya iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Masya Allah, kita bisa berjumpa lagi di Stumach Studio penuh manfaat. Masya Allah, Stumach kali ini masih di spesial Ramadan ya. Masya Allah, tenggorokan ini. Ya, masih di spesial Ramadan. Stumach kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, pastinya ngobrol santai yang mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa semua, pertanyaan teman-teman, terkhusus netizen-netizen yang ada di luar sana tentang puasa dan tentang apa ya, tingkah-tingkah kalian di bulan puasa yang menyesatkan. Enggak. Oke, di Stumach kali ini kita bersama dengan Habib Muhammad bin Muhdhar Alatas. Masya Allah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Bib? Baik, sangat baik. Baik sekali. Alhamdulillah. Semangat, Bib ya. Oh, walaupun puasa justru harus lebih semangat. Harus lebih semangat lagi lebih. Iya. Kalau bisa tambahin lagi aktivitasnya, Bib ya. Oh ya, harus banyak tambahannya, yaitu ada ekstra tidur. Oke. Ya pasti sih ekstra tidur. Oke. Ini Bib, ini kan dia tadi mau nanya tapi bingung. Enggak. Jadi gini Bib, kan kita kan baru selesai pemilu nih Bib. Beberapa waktu yang lalu kita baru selesai aja melakukan pemilu. Ada nggak sih Bib himbauan-himbauan untuk teman-teman juga, apa sih ini pesan-pesan untuk para caleg-caleg yang kemarin baru aja ikut pemilu, yang terpilih dan tidak terpilih nih? Kan kadang ada yang kita lihat di video-video viral tuh, kadang ada yang sampai stres gitu Bib. Ini gimana Bib? Pendapatnya nih Bib? Ya, kalau untuk pemilu kemarin beberapa waktu lalu yang silam, saya menyikapi artinya mereka yang menang siap-siap untuk membantu majelis-majelis. Ya. Jangan dilupakan tuh Bib ya. Jangan dilupain dong, datang ke majelis-majelis, terutama saya promosikan majelis yang di Jalan Rambutan nomor 45, namanya Darussofa. Nah, didatangin tuh caleg-caleg ya, jangan lupa ya kalian ya. Gitu dong. Satu, yang kedua, ya barang tentu langkah pertama mereka harus sujud syukur. Ya, karena itu anugerah dan karunia dari Allah. Jadi harus berterima kasih. Betul. Artinya sebenarnya ketetapan menang dan tidaknya itu hanya prinsip manusia saja sih. Ya, adapun bagi Allah yang menang dan tidak, semuanya itu adalah yang terbaik. Yang menang mungkin karena secara zahirnya dia bisa duduk di kursi panas. Ya, panas ya Bib ya kursinya. Iya, kursinya panas banget. Tapi rasanya adem sih. Adem sih. Cuma ya, banyak AC-nya Bib ya. Empuk kursinya. Iya, kursinya adem. Cuma namanya kursi panas. Betul. Iya. Ya, mereka yang tidak duduk di kursi panas pun ya jangan berkecil hati, apalagi kalau sampai stres. Ya, berarti kan memang kalau ada stres seperti itu ada niat dan tujuan yang lain. Ya, tapi kalau sudah niatnya ingin mesejahterakan masyarakat, tidak harus duduk di kursi panas. Ya, yang seperti biasa dia duduk di kursi sehari-hari, di situ juga dia masih bisa kok berbuat baik kepada siapapun, seperti mana dia waktu mencalek, berbagi-bagi dan lain sebagainya. Pokoknya kayak orang terbaik sedunia. Tidak kan? harus tunggu jadi caleg ya Bib ya. Iya, harus dilanjutkan. Okay. Dilanjutkan. Ya, kalau kehabisan Bib duitnya, ya doain. Masyarakatnya didoain supaya dapat doa juga dari masyarakat. Jadi jangan terlalu ambil pusing ya Bib ya. Ya, dibayangkan bagaimana dan bagaimananya. Pokoknya syukuri aja. Semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Itu aja berkaitan dengan masalah caleg.
Alhamdulillah, kita juga doain nih para caleg-caleg yang kemarin tidak berhasil menjadi caleg dan sudah mengeluarkan banyak biaya, semoga saja bisa kembali tentram hatinya ya Bib ya. Amin. Amin. Ada obatnya. Apa tuh Bib? Apa tuh Bib? Datang ke majelis. Nah, Bawa itu dikit. nomor satu. Pokoknya harus mengingat Iya, Allah ya Bib ya. betul. Apalagi di bulan puasa sekarang Ada waktunya. lagi obat yang kedua. Apa lagi Bib? Ya, melihat siaran langsung kita. Wah. Jadi terhibur kan? Cakep memang, Iya, betul sih, Jangan Bib. dibawa merenung sendiri. Betul. Itu bahaya. Betul. Apalagi bulan puasa nih tambah-tambah Betul. banyak nih energi-energi positif yang Iya. dikasih ya Bib ya. Nah ini Bib, seputar bulan puasa di tahun ini nih Bib. Ya. Pengalaman pribadi sih Bib ya. Berarti curhat nih. Boleh, deh sedikit curhat ya Bib ya, sedikit Bib. Jadi sebenarnya Bib boleh nggak sih kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Kadang ini kita kalau misalnya nggak punya teman untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan tuh kadang males Bib. Tapi kalau punya teman itu langsung, dikejar terus nih dikebut. Boleh nggak sih sebenarnya kalau gitu Bib? Oh bagus, kan pastabikul khairat. Wah. Artinya memang ada kelompok umat Nabi Muhammad itu mereka tugasnya berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya paling nampak untuk bisa berlomba-lomba kebaikan itu ya di bulan Ramadan. Ya, jadi disitulah kita bisa membayar, mengganti masa-masa silam yang dimana mungkin di situ banyak tertinggal. Ya, di bulan Ramadan untuk mengevaluasi kita masing-masing dan di situ juga kita bisa berlomba-lomba kebaikan dengan melihat sahabat-sahabat kita. Ya apa itu hukumnya Bib ketika kita melihat teman kita itu tarawihnya rajin, kemudian sholatnya rajin, makannya tambah getol, ya bagus itu. Artinya, Makannya tambah banyak untuk iya, buka Bib. kan soalnya siang harinya kan puasa, Iya jadi sih. malam harinya harus dibanyakin makannya, seperti itu. Nah, cuman ingat makan di sini ada dua. Ya kan, ada makan zahir, ada makan batin. Seperti mana kita mungkin karena siang harinya berpuasa, malam harinya akhirnya kita sering makan, nyemil dan lain sebagainya. Begitu juga ruhaniyah kita, ya disusupilah. Ya, maksudnya dengan bagaimana Bib cara memberikan energi terhadap ruhaniyah kita, baca Quran dong. Jangan sampai dilupakan. Jangan bulan puasa. setiap malamnya itu tidak ada perbedaan antara di bulan Ramadan dengan di luar Bulan-bulan bulan biasa ya, Bib, ya? Ramadan. Iya, cuman bedanya satu, taraweh aja. Ya ikut-ikut tadarus lah, sekalipun ya sedikit-sedikit bacanya nggak jadi masalah. Terawih kurang setengah ajar. aja ini gimana nih Bib? Kalau taraweh setengah nggak apa-apa, mau 2 rakaat juga nggak apa-apa. Kan taraweh sunnah. Iya. Cuman disambung lagi berikutnya. Jadi sekarang 2 rakaat. Nanti 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Terus sampai selesai. Udah jadi masalah. Boleh nggak begitu, Bib? Boleh. Atau mau nanti mungkin sekaligus tarawehnya saya ngambil jam 2 aja. Jam 2 gimana? malam, Jam 2 habis itu malam. tahajud langsung gitu Bib Iya, ya? saya tanya balik, boleh nggak tuh? Boleh Bib. Kata siapa? Kata saya. Oh. Ya kan Bib, kan saya. Gimana nih Bib? Apa? Kalau taraweh itu boleh kita waktunya berbeda-beda. Ya boleh-boleh saja. Yang penting dilakukan. Ya cuman kenapa kita satu waktu seragam bersama-sama dengan yang lainnya itu akan termotivasi, menambah semangat kita untuk melakukannya. Karena kalau sendirian nanti tambah malas lagi. Tapi ini Bib, kadang kan kita sama-sama nih puasa atau kita mengerjakan ibadah, kita target-targetan nih, nanti yang kalah Iya. traktir nih harus buka puasa, ini gimana Bib? Atau pamer nih, saya menang nih dari teman saya ibadahnya, ini gimana Bib? Bagus. Nggak apa-apa dipamer gitu Bib Nggak ya? apa-apa. Yang nggak bagus itu yang nggak ngajak saya. Wah. Kalah kita. Ampun suhu. Kalau mau traktiran jangan lupa kita ditraktir juga dong. Oh, betul. Iya, Jangan artinya, sendirian ya Bib ya. di dalam ini seriusnya ya, kalau kita menyikapi masalah kebaikan, ya, kemudian di situ kita mau beribadah itu ada unsur dorongan untuk syahwat, seperti ya tadi itu kita terbawa dengan orang, kita ini main traktiran dan lain sebagainya, ya itu boleh nggak jadi masalah dalam ibadah, ya bahkan kalau saya sampaikan di sini mau ria sekalipun dalam ibadah nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bib. Nggak apa-apa ria. Pamer di sosmed Iya, pamer gitu. dulu kan. Pamer itu bahasa Arabnya ria. Ria itu bahasa kitanya pamer kan gitu.
Sombong Iya. nih nanti kalau teman-teman bilang sombong nih pamer ibadah. Iya, ria gimana, dengan Bib? sombong lain dong. Oh iya betul Iya, ya. ria itu kan ingin dilihat orang. Iya. Kalau sombong itu kan menganggap orang kecil, menganggap orang rendah, menganggap orang hina. Tapi kalau ria ingin tampil, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, kan berbeda secara definisi. Nah itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyatakan ar-riya kontratul ikhlas. Ria itu bisa membawa keikhlasan. Contoh seperti siapa namanya? Dia Bib. Dia ini pakai beli baju baru, ya bajunya mahal, ya barang tentu dong. Satu brandnya akan Pamer dulu. Oh iya, dipamerkan itu brandnya. Wah ini saya belinya di Singapura, walaupun ngutang setahun baru bayar. Ya ketahuan deh. Itu kan, nah itu ada unsur ingin dipuji orang, ya karena brandnya mahal, harganya selangit. Limited edition ya Bib Iya, ya. limited edition. Kayak jam saya ini limited edition. Wah. Pamer juga. Karena satu dunia cuma 5.000 ini. Wah, Wah, keren. Mumpung lagi di sini Bib pamer ya Bib. Nggak apa-apa pamer Bib. Enggak apa-apa, nanti lama kelamaan jadi tulus. Enggak lagi kayak kita seperti itu pakai baju baru di hari Lebaran. Kita kan pertama pakai ingin Terlihat dilihat cantik, orang, ingin dipuji orang. Weh, pengen orang tuh bilang ke kita, baju kamu bagus ya, beli di mana? Oh, iya dong. Tahu saya. Tuh brandnya lihat coba. Wah, ditunjukin. Itu, betul. Tapi kalau sudah 2, 3 kali, 4 kali dipakai kan biasa. Karena sudah terbiasa. Nah, jadi solusinya supaya menghilangkan ria itu bagaimana? Dibiasakan. Jadi dibiarkan aja sebenarnya. Dibiarkan saja, mengalir aja. Menurut saya itu masih bagus daripada Tidak orang tuh sama banyak sekali. komen tapi dia tidak melakukan. Oke, Nah. jadi nggak boleh ini judge teman-teman yang sering ngupload lagi di masjid. Masya Allah, taraweh hari pertama, taraweh 30 nggak ada Bib ya. Taraweh di hari akhir nggak ada Bib ya. Terawih di hari Di hari akhir. di hari akhir. Akhir puasa maksudnya Bib, bukan di hari akhir zaman, bukan Bib, Iya, bukan. iya, iya. Iya. Nah, terus Bib kan kalau bulan puasa ini banyak pahala ya Bib ya, katanya orang ya Bib, banyak kita dapat pahala. Betul. Tapi sebenarnya Bib, dan ini penasaran pahala itu gimana sih Bib bentuknya Bib? Iya, Apakah ada bentuk khusus gitu Bib pahala ini? Ya, sekarang saya kasih apa namanya perumpamaan ya. Di bulan puasa itu ada nggak perbedaan dengan di bulan sebelumnya kayak sekarang, kayak sebelumnya lah. Puasa Ya. sih Bib bedanya. Iya beda Kak. Bukan. Coba tengok kalau kita jalan kemana itu ke jalan Pasar Ramadan, Mbak. Pasar Ramadan ya, ke Bib, ya? Sepaja atau kita ke Segiri, banyak apa di situ? Banyak jajanan Bib. Oh iya. Apa itu? Macam-macam kan? Iya. Senang tidak? Oh, senang Oh, Bib. senang. Apalagi- Beli terus sih Bib ya. Apalagi duitnya Iya. banyak. Kalau kata duit nggak senang kata Nah, Bib. itulah pahala itu seperti itu. Seperti makanan. Banyak. Luar biasa kita makan apa saja tinggal ngambil-ngambil aja. Senang hati Gitu. Bib ya. Senang kita ngelihatnya aja senang apalagi kita makannya. Itu namanya pahala. Nggak Jadi ada jangan dibayangkan pahala itu bagaimana. Di surga itu banyak makanan, banyak buah-buahan. Oh iya, sampai ada rumah, ada tempat tidur dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ada istana ya, Ada itu pahala namanya. Jadi bentuk-bentuk dari ibadah kita juga bisa dibilang. Ya, siapa yang beribadah dapat ya pahala itu apa ya? Pahala itu kayak balasan. Ya. Kayak balasan kita kerja, ya. Habis kerja kan dapat gajian. Nah, itulah pahala namanya. Berarti selama ini gajinya ditabung Oh, Bib ya. ditabung. Makanya jangan minta duluan. Oh, jadi kalau minta Kalau ke duluan nggak dapat ya Bib? kalau ke TVRI minta boleh duluan. Oh, boleh. Oke. Boleh kan, tapi boleh minta duluan. Kalau kita ibadah jangan minta duluan, nanti aja di sana. Kita kan masih dalam tahap bekerja. Ya, selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita bisa beraktivitas, selagi kita masih ada kesempatan, terus kerja. Kumpulin Kan aja begitu. gajinya sebanyak-banyak ya, Kumpulin, Bib ya. iya. Oh. Tambah orang semangat kerjanya, banyak kerjanya, berarti banyak duit. Duitnya. Banyak duit. Jadi- Apalagi kalau sampai lembur. Wah, Dia banyak lembur, sekali. beda nggak dengan nggak lembur? Iya, pasti beda sih Beda Bib. dong. Tapi di sini beda nggak ya? Beda jelas. Jadi kalau kita, makanya kalau kita ibadahnya kayak ibadah malam itu lebih banyak pahalanya kadang Bib ya. Ya, karena kalau ibadah malam disebut banyak pahalanya, malam itu banyak orang tidur. Lembur kita bisa bilang Ya, Bib banyak ya. orang istirahat. Ya, karena orang istirahat, kita bekerja, ya jelas lah di situ kita mendapatkan pahala tambahan, pahala ekstra. Nah, itu. Tapi kadang takut Bib kalau malam itu. Takut kenapa? Takut
takut hantu katanya kalau Wah. jadi. Ya kenalan dulu sama hantunya supaya dia tidak ganggu. Itu yang bahaya ya Bib ya. Makanya jangan mengganggu hantu. Iya sih Bib. Ya jadi kalau memang kita pengen pahala ditabung ya Bib ya. Jangan Betul. tunggu minta sekarang gitu ya Bib ya. Sabarlah Dea, sabar dulu gitu ya. Ada juga nih Bib, kadang kan kita ngeliat kalau bulan puasa itu jarang orang nikah ya. Nggak pernah sih dia pernah ngeliat orang menikah di bulan puasa. Apakah memang nggak boleh menikah di bulan Ramadan Bib? Atau nggak boleh kita, kadang nggak boleh menikah di bulan puasa atau nggak boleh mengadakan acara di bulan puasa sebenarnya Bib? Kalau nikah di bulan puasa boleh, yang nggak boleh itu kawin di bulan puasa. Oh, berbeda kan? Iya, kalau nikah nggak apa-apa. Iya, dia udah nikah belum? Belum Oh Bib. belum, Oh. iya. Makanya nggak bisa membedakan antara nikah dengan kawin. Sama-sama menikah kan Bib ya? Lain, Oh. nikah lain, kawin lain. Oh, Makanya kalau kawin nggak boleh di hari puasa. Tapi kalau nikah boleh di hari puasa, juga di bulan puasa, di malam puasa, di siang hari puasa. Ramadan. Oh, boleh kalau menikah Bib ya. Yang Iya. boleh nggak boleh kawin. Kalau kawin nggak boleh. Apa itu? Iya. Tapi kenapa orang jarang Bib ngadakan? Apa memang dia pahalanya beda Bib sama hari-hari biasa atau Kata gimana Bib? siapa jarang, banyak. Banyak kan Bib? Justru orang yang pinter itu dia nikahnya di bulan Ramadan. Oh, Hemat biaya dia. oh iya betul sih Bib. Iya. Dia Kan nggak dapat makan siang ya dia Bib ya? nggak keluar nggak ngasih makanan. Oh iya betul. Dia kan ajib itu. Oh, nanti kita kalau nikah di bulan puasa aja ya berarti ya. Bib, ini juga ada pertanyaan nih Bib. Kadang kalau anak kecil itu puasanya biasanya pakai iming-iming duit nih Bib. Atau nggak apa-apa deh puasa setengah hari dulu kayak gitu. Ini boleh nggak sih Bib? Dan itu tuh dilakukan sama orang-orang dewasa ini gimana Ya, Bib? boleh. Boleh. Ya namanya untuk pendidikan. Untuk Iya, anak- jadi kita kalau mentamsilkan, mencontohkan anak kecil dulu, kita pun demikian dulu. Oh, ya. Jadi kita Habib gitu diiming-iming juga dulu Bib. Hah? Ada iming-imingnya. Kayaknya dia juga sama. Iya sih. Iya, karena harus ada iming-iming. Jangankan anak kecil, yang dewasa, yang tua, ya, paninian, paacilan, itu kadang sama. Ya, saya ini kan kerjaan saya marketing. Marketingnya Rasulullah. Masya Allah. Marketingnya Allah. Masya Allah. Jadi kalau marketingnya Allah, marketingnya Rasulullah, tujuan kita menghipnotis orang supaya iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Itu namanya marketing kan? Ya, mempromosikan kebesaran Allah, mempromosikan tentang Rasulullah. Nah, itu kita nggak bisa ya meminta orang, mengajak orang untuk berbuat ibadah tanpa ada iming-iming. Memang Jangan nggak apa-apa salahkan anak berarti, Bib, kecil. ya? Nggak ada, nggak bisa. Kita meminta, kamu sholawat, diem aja. Kamu istighfar, diem. Marah lari kadang gitu Bib ya. Iya, kamu baca Al-Quran, diem. Tapi ketika dikasih iming-iming, ya, kamu baca istighfar ya, nanti kalian suki, nanti kalian banyak duit, nanti kabul hajat, nanti kalian disenangkan hidupnya, baru ada respon. Habib, berapa ya kira-kira istighfarnya? Itu namanya ada respon Ada kan? respon. Nah, ini orang sholawat itu orang yang sholawat nanti segala urusannya dimudahkan, nanti hatinya dibersihkan, nanti wajahnya dicerahkan, diceriakan, baru dia akan merespon. Berapa Habib sholawatnya, berapa kali sehari? Nah, jadi ada iming-iming di situ. Kalau nggak ada iming-iming, dia juga nggak mau mungkin. Ada iming-imingnya, ayo kita sholat tarawih yuk. Di mana? Di masjid. Ada makanan loh habis itu. Oh iya, saya ikut ya. Nah, ada iming-imingnya. Ya sekarang ini memang harus seperti itu. Ngajak orang tanpa dengan ada iming-iming gak bakalan bisa. Mundur orangnya Bib ya. Mundur. Nah, Tapi kalau ini puasa iming-iming diterapkan ke orang dewasa ini gimana Bib? bagus. Nggak apa-apa ya Bib ya. Hah? Kadang orang dewasa puasa tunggu ada iming-imingnya Ya, kadang gitu. Nggak saya apa-apa, Bib. pernah taraweh di satu masjid. Ya, saya diundang. Jadi di habis taraweh saya baca doa itu kan lihat ke belakang tuh. Oh ya, sebelumnya kan jadi imam, ya kita ke depan ke kiblat, begitu selesai kita menghadap ke jamaah, berarti kan ke belakang. Ke belakang. Jamaahnya banyak sampai keluar.
Saya kaget. Wih, hebatnya sampai anak-anak kecil rame. Biasanya anak-anak kecil kan nggak serame Nggak mau itu. dengerin kan. Setengah terawih bubar dia. Ini ya paling kan 8 rakaat bubar. Ini sampai selesai 23 Wah, rakaatnya. ternyata ada apa, Kata Bib? saya luar biasa ini, begitu Hebat selesai sekali doa. nih. Iya, saya apresiasi tuh. Saya pegang mic, saya apresiasi. Terima kasih. Saya bangga. Saya jadi imam di sini, saya jadi pemberi tausiah di sini. Saya bangga dengan anak-anak saya ini sampai selesai doa dia nggak bergerak. Tetap duduk aja. Tetap duduk. Walaupun agak sedikit miring-miring kopiahnya. Sudah mengantuk-ngantuk kan. Iya. Subhanallah, begitu pas salaman tuh, habis selesai doa kan salaman tuh. Nah, habis salaman, ternyata ada iming-imingnya di situ. Oh, Anak kecil ada 20.000, yang tuanya 50.000. Bahkan yang tua juga ya, Yang Bib. kelihatan pakai sorban 100.000. Saya juga semangat. Kenapa? Amplopnya tebal. Jadi nggak masalah walaupun diterapkan ke orang dewasa ya, Bib. Itu kan orang baik, orang ngasih. Habib, apa namanya, itu kan diperlihatkan ke orang. Iya, itu kan ria. Udahlah, nggak usah pakai bahasa ria. Ente bisa nggak ngelakuin begitu? Nah, Kembali jadi ke diri ada lagi, orang, Bib, ya. ada orang yang berbuat seperti itu. Kenapa kita nggak mengapresiasi daripada uangnya dihambur-hambur ke nggak yang benar? Kan lebih baik dikasih sama anak-anak. Yang Anak-anak ngaji, jadi yang mau tarawih. tarawih. Iya, Iya, betul. setiap dia sholat karena fulus, karena uang, dia dapat pahala. Nanti akhirnya lama terbiasa ya, Bib, ya. terbiasa. Nah, kita cari yang terbiasanya. Saya beri dalilnya ya. Dalilnya gini dia. Man labisa wa biasa pahuwa bisa. Waman bisa wala biasa pahuwa labisa. Tahu nggak artinya? Apa, Bib? Dia bengong aja. Itu kan bahasa kita. Soalnya agak lagi ngelak nih, Bib. Man bisa wala biasa. Kalau Siapa bahasa- orang itu mampu, bisa itu kan mampu, mampu untuk berbuat. Wala biasa, artinya apa itu? Enggak biasa, mampu tapi enggak Nggak biasa. biasa. Pahuwa lah bisa, natijahnya, hasilnya dia nggak bisa. Ya, yuk kita tarawih. Nggak biasa, males. Akhirnya nggak biasa, nggak bisa. Iya, akhirnya, karena Bib, ya. nggak biasa, akhirnya Nggak bisa. sekalipun ini banyak, ini contoh banyak yang orang-orang masih sehat, masih bugar karena dia nggak biasa ke masjid, nggak biasa tarawih, biasanya nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Ini kan berat toh, berat. Ini orang-orang tua, Sudah jalannya susah. jalan susah, lintuhutnya begeter, Kadang duduk pakai kursi gitu, Bib, ya. jalannya udah begini, tapi dia semangat gitu. Belum isya udah datang. Coba bayangin, sampai dia makan bukanya itu untuk makan nasinya itu setelah tarawih. Dia Saking ngejar semangatnya tarawih, ya, dia saking Bib, ya. semangat. Padahal secara dohir dia sudah uzur. Iya, tapi kenapa dia bisa? Karena Terbiasa. biasa. Jadi dengan terbiasa, wala biasa. Nah kita Bib, yang muda-muda ini supaya terbiasa, bagaimana? Ada doanya nggak? Ada doanya. Oh, ada doanya. Ayo kita hafalin sama-sama. Ayo hafalin, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Allah. Itu doanya. Allahumma paksakan. Harus dipaksakan. Betul, Bib, ya. Kalau nggak Iya sih, dipaksakan Bib. ya males terus. Iya, saya juga gitu. Nah, puasa ini kan lemas. Kalau nggak Ngantuk, dipaksakan, kadang, ngantuk. Bib, ya. Tapi kalau dipaksakan, akhirnya bisa. Apalagi kalau habis buka puasa ya, Bib, ya. Wih. Udah kenyang kadang, Bib, Kalau ya. habis buka, saya seger. Oh, Habib segar. Wih, Kalau dia enak. ngantuk, Bib, Oh, karena masa? kenyang. Iya, kebanyakan. Makanya jangan dendam. Dendam itu nggak baik. Jadi kena lagi. Makan pun demikian. Ini mentang-mentang puasa. Selera lagi. Sampai 2 Apalagi piring. habis dari pasar 3 Ramadan, piring. Bib. Wah, itu. Wadai semuanya dihantuk semuanya. Jadi jangan dendam. Iya, supaya bisa ibadah tadi, Bib, ya, dan Betul. biasa ibadah. Ini juga, Bib, kadang kalau kita pergi ke masjid taraweh nih, Bib, sudah cantik-cantik nih, ganteng-ganteng, bawa sendal bagus-bagus. Kadang tuh karena sudah terbiasa sendalnya hilang, akhirnya bawa sendal yang buruk, Bib. Dan sendalnya yang buruk nih hilang juga. Terus kita pakai sendal yang bagus punya orang. Ini boleh enggak, Bib, sebenarnya? Kan kita mengganti punya kita dengan yang lebih baik, Bib. Boleh saja. Oh, boleh kan, Bib? Belum selesai. Oh, selesai. Itu boleh diinterogasi. Sudah senang padahal, ya. Bukan boleh mengambil, itu boleh diinterogasi, boleh ditangkap itu orang.
Kenapa dia salah persepsi? Memang terkadang ada ustadz itu menyampaikan khudz ma sofa wadail kadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Yang buruk. Iya. Ini orang yang hadir ngantuk. Terdengarlah. Atau setengah ngantuk. Ya, karena tadi habis makan banyak mungkin ya. Jadi ngantuk-ngantuk. Kata dia, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Pas pulang Sampai sendalnya dia itu ditinggalkan. Karena Yang buruk kan, japitannya- Bib. Iya, dicari tuh sendal ustadz kan bagus deh. Sendal ustadz jadi sasaran. Tapi nggak salah, Bib. Kenapa? Kan dia meninggalkan yang buruk Dia nggak salah tadi. sekali. Sangat salah sekali. Berkali-kali. Salah berkali-kali, betul Iya. sih. Jangan sampai ngambil sendal orang ya. Soalnya sendal dia sering hilang kalau ke masjid. Nanti malu, nanti nggak mau ke masjid lagi. Iya, kalau hilang sendal, ngambil yang lain, ngambil apa? Ngambil hati. Sendal juga lah. Bib, ini kadang saya ngeliat juga nih Bib, teman-teman seangkatan dia ya biasanya itu kalau buka puasa atau ngabuburit itu di kafe tapi sering kelewatan bukber tapi kelewatan gitu Bib, kadang waktu maghrib itu lewat ya, dan kelamaan gosip taraweh juga lewat kadang Bib, tapi kadang mereka masih sadar untuk taraweh. Boleh nggak sih Bib sebenarnya kalau begitu? Cuman taraweh doang. Jadi dan sholat isya kadang Bib. masalahnya untuk ibadah ya, taraweh ataupun puasanya ya. Yang pertama, ketika kita duduk di satu tempat itu tidak boleh menyalahkan tempatnya. Ya, artinya kita di kafe boleh saja di kafe, mau dimanapun nggak jadi masalah, selagi kita bisa membawa diri kita. Ya, selagi bisa membawa diri kita. Ya, sekarang di kafe tadi itu ngebuburit Beb, tapi menceritakan keburukan orang. Sambil gosip. Sambil gosip. Nah, itu. Memang kerjaan yang paling mengharukan, menyenangkan, itu diantaranya adalah ngerumpi dan gosip. Menggibah ya Bib ya. Ya, ataupun bahasanya menggibah bahasa Arabnya kan itu. Gosip. Ya, atau ya membicarakan keburukan orang ataupun ya kejelekan orang dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu hukumnya? Ya puasanya secara dohir hukum puasa secara fikih sah-sah saja. Tapi secara substansi hakikatnya dia nggak dapat pahala puasa, pahalanya. Makanya kan dinyatakan kamin shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya rangkanya saja, hasilnya isinya tidak dapat. Disebabkan kenapa? Disebabkan tadi itu. Makanya harus kita bisa membawa diri. Ya perkara duduk jadi kafe nggak jadi masalah. Perkara kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman nggak jadi masalah. Bukan masalah ngobrolnya, tapi isi obrolannya, coy. Yang perlu kita garis bawahi. Gitu. Kelewat sholat maghribnya ini gimana Bib? Kelewat sholat maghrib. Langsung tarawih nanti nih Bib. Oh, begitu. Karena saking asiknya ngobrol tadi Bib. Dilihat dulu kalau dia sengaja meninggalkan sholat maghrib, ya itu harus dikodok dan dia dosa. Harus dikodok tetap. Tapi kalau tidak sengaja tiba-tiba asik cerita gini macam-macam dan sudah. Kadang nggak sadar soalnya kadang Bib ya. Apalagi ketemu teman lama nih Bib. Akhirnya, loh ini sudah adzan nih. Iya. Ini Mas bukan adzan maghrib, ini adzannya adzan isya. Adzan subuh. Kalau adzan subuh itu terlalu benar itu. Iya masa nggak tahu. Kalau adzan isya kan dari maghrib ke isya kan sebentar itu. Iya. Kalau sampai ini adzan apa nih? Adzan subuh, itu mustahil itu. Sampai nggak sadar tuh mustahil. Nggak bisa. Karena dari isya ke subuh itu sangat jauh sekali. Satu orang lagi puasa. Ini yang nagi-nagi ini perut kampung tengah, ya kan, kampung tengah yang nagi-nagi. Tapi kalau mungkin karena asik berbicara, berdiskusi sampai kelewatan maghribnya, ya itu bisa terjadi. Kalau tidak ada unsur kesengajaan jadi masalah. Berarti boleh dia sholat lagi atau gimana Tapi Bib? secara dasar hukum puasa tidak boleh mengakhirkan buka. Makanya sunnahnya itu adalah ta'jil. Ta'jil itu ya menyegerakan buka. Kalau untuk yang puasa artinya menyegerakan buka. Kalau sahur mengakhirkan sahur. Sudah buka Bib tapi lagi ngobrol asik banget gitu Bib. Oh gitu. Iya. Wah itu ya harus Keterlaluan juga, tobat. ya. Harus tobat itu. Terus gini Bib, kadang juga kita kan puasa tapi berarti
bekerja juga nih Bib. Iya. Tiap hari cari duit, ngejar setoran, apalagi untuk hari raya nanti ini Bib. Ada nggak sih sebenarnya Bib amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya gede banget di bulan puasa nih Bib? Ada. Ya dia semangat cari kerjaan untuk memberi nafkah, beri baju, istri, ataupun beli makanan untuk anak-anak. Dalam rangka itu sudah pahala besar. Wah. Iya. Jadi nggak usah takut ya Bib ya? Di saat di bulan Ramadan dia semangat bekerja, itu sudah dapat pahala ekstra. Dia dapat pahala plus dari Allah Subhanahu wa taala karena dia kerjanya untuk keluarga. Untuk keluarga. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dia kerja semangat nih, tapi kan belum punya suami, untuk siapa? Kan dia punya adik, Bib, Oh, punya adik. orang tua. Diniatkan nggak? Iya. Hah? Sandwich generation Atau dia, cuman- Bib. Ya ketahuan deh. Atau cuman ceritanya untuk adik, tahu-taunya adiknya nggak pernah dikasih. Ya, ya Habib buka kartu. Tapi nggak apa-apa berarti Bib ya. Itu sudah termasuk pahala yang besar ya, Bib ya. Sangat pahala besar. Kita ini ya di dalam dunia Islam ya diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan pahala. Ya, enggak harus ibadah yang mahdha. Ibadah yang mahdha itu ibadah yang murni, ibadah seperti baca Al-Qur'an, sholat, zikir, sholawat, itu kan ibadah mahdha. Ada ibadah yang ghair mahdha. Seperti apa? Kerja. Tapi ingat, jangan mentang-mentang kerja ibadah, sholat ditinggalkan. Itu udah oleh. Iya. Ya jangan sampai alasannya kerja ya Bib ya. Iya, kerja saya dari pagi sampai maghrib, duhur, asarnya mandi. Nah, itu Kerja kagak saya boleh tapi tidak itu. puasa. Gimana Bib? Iya, betul-betul. Saya puasa, jadi saya males sholat. Oh, ada boleh. Jadi ya puasa wajib, ya sholat pun wajib. Terkadang masalahnya orang itu kadang puasa Kamis atau Senin yang sunnah ya, sebelum Ramadan kayak sekarang ini. Dia semangat puasanya, sholatnya lembek. Nah, terkadang ada di bulan Ramadan, ya, tarawehnya semangat. Kencang, Bib, Masya ya. Allah, bagian isyanya nggak semangat. Nah, padahal isyanya wajib, tarawehnya sunnah. Nah, itu ada orang itu macam-macam karakternya. Bagian taraweh semangat, aktif, datang terus. Bagian puasanya nggak semangat. Nggak puasa tapi ikut taraweh. Sama dengan ada yang nggak puasa sampai 1 bulan, bagian sholat id paling depan. Paling laju berangkat pagi-pagi. Paling depannya. Tapi pada angkat tangan Bib di belakang. Ya ini perbincangan kita semakin pokoknya pengen digali lagi sebenarnya ini, tapi sayang banget Bib, kita waktunya udah hampir habis. Boleh Bib ini ceritakan kesimpulan kita cerita hari ini Bib? Kesimpulannya daripada acara kita pada sore hari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah hendaknya kita menggarisbawahi segala bentuk amal ibadah dan aktivitas kita masing-masing mempunyai nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya satu, kita diberikan keringanan oleh Allah untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita diberikan nilai oleh Allah, dapat pahala ibadah itu bukan dari ibadah yang mahdha murni ibadah. Meskipun dengan secara kebiasaan kita bekerja, beraktivitas, berbisnis dan lain sebagainya, yang penting diniatkan untuk ibadah itu sudah mendapatkan pahala ibadah. Yang ketiga, ya, bahwasanya di dalam kita syariat Nabi Muhammad ini beribadah itu ada klasifikasinya. Nggak harus kita ini kayak orang-orang terdahulu gitu, fokus duduk diam kita gitu ini ya bawa roha itu bawa happy aja, ya bawa happy ya, karena yang membalas itu bukan manusia, yang membalas Allah. Apa kata orang nggak jadi masalah. Contoh ya kayak membagi-bagi uang dalam taraweh, kayak orang itu bersedekah, berinfak, pengen dilihat orang, kemudian lagi berbuat baik bagi iftar, bagi takjil dan lain sebagainya, dipamerkan, ya kan? Itu kan banyak dipermasalahkan tuh. Jangan mereka hiraukan, biarkan saja selagi mereka mau berbuat baik. Kita tidak tahu di balik perbuatan mereka seperti itu Allah selipkan hidayah sehingga dia berikutnya akan merubah diri menjadi betul-betul ibadahnya karena Allah. Dan lebih ikhlas lagi Betul. Bib ya, jangan pernah menjudge Betul. orang. Ya, seperti kita di dalam acara pada sore hari ini kan, ya mungkin
di acara Stomach ini sekilas ini hiburan, tidak ada nilainya. Kata siapa? Justru kita menghibur orang menjelang iftar, di tengah-tengah orang lagi lemas, pas lagi dengar capek ya, Bib, ya. siaran kita, Jadi wih, semangat asik lagi nih. ibadahnya. Wah, ya kan, oh, ada Habib Muhammad nih, ya kan? Akhirnya semangat dia, sampai dia terhibur, sampai dia tersenyum, ya itu pahalanya luar biasa. Masya Kata Allah. Rasulullah, ahabbul amal ilallah idkhalu surur ala qalbil mu'min. Ya, perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu menggembirakan hati orang. Nah, acara kita ini adalah menggembirakan hati orang. Mudah-mudahan orang-orang yang melihat kita itu gembira, Makin senang, semangat supaya lagi nanti besok puasanya. bisa melihat kita lagi. Amin. Ya, TVRI bisa manggil Habib lagi. Siap, Bib. Masya Allah, terima kasih Masya Habib Allah, Muhammad sudah siap. hadir bersama kita Oke. pada hari ini. Semoga saja Habib sehat selalu. Amin. Semoga bisa menebar kebaikan dimanapun. Masya Allah, senang sekali kita bisa bertemu dengan Habib pada hari ini dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Habib di lain waktu. Terima kasih telah menyaksikan Stomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.